Ibu Gembala WA saya waktu hari Selasa malam. Saya bingung, saya udah katakan siap, saya mau menyampaikan apa. Saya berdoa sama Tuhan malam-malamnya. Tuhan, saya mau sampaikan apa ini. Saya pasang alarm jam 4:30, saya bangun untuk berdoa, menyembah Tuhan dan berdoa. Ketika saya menyembah Tuhan, berdoa pada Tuhan, Tuhan taruh di hati saya bahwa banyak anak-anak Tuhan yang saat-saat ini sedang dalam beban berat, yang sedang menanggung beban berat. Kemudian saya dikasih lihat ilustrasi, saya melihat satu ruangan sekolah, ruangan kelas. Di situ siswa-siswi sedang menghadapi ujian. Kalau menghadapi ujian, mereka duduk satu kursi satu orang ya, biasanya ya. Jarak-jarak gitu. Saya hanya dikasih lihat saja begitu. Mereka sedang mengerjakan ujiannya masing-masing. Terus saya dapat pencerahan kayak gini. Sebelum anak-anak atau siswa-siswi menghadapi soal-soal ujian, pasti sebelum-sebelumnya setiap guru sudah memberikan materi. Jadi sebelum ujian itu pasti ya dikasih materi. Selain materi, dikasih soal-soal latihan. Kemudian bukan hanya materi-materinya saja, tapi juga diajarkan hal-hal yang baik, dibimbing, dinasehati. Bahkan kadang-kadang kalau anak ini, siswa-siswi ada yang terlalu nakal, pasti dihukum, iya nggak? Nah, jadi sebelum mereka hadapi ujian, mereka pasti dibimbing, diarahkan, dinasehati, bahkan dimarah-marahin, ya. Nah, tapi ketika mereka mau menghadapi ujian, pasti juga guru-guru atau wali kelas sudah menyampaikan ketentuan-ketentuan yang harus mereka perhatikan. Misalnya tidak boleh telat, tidak boleh berisik, harus tenang, ya enggak? Harus tenang. Terus apa lagi? Kalau ujian nggak boleh apa lagi? Nggak boleh nyontek, nggak boleh celingak-celinguk. Itu pertanda belum siap. Terus nggak boleh, pokoknya nggak boleh berisik dan diberikan batas waktu. Selesai tidak selesai harus kumpul. Jadi ketika hadapi ujian, mereka sudah dipersiapkan sebenarnya. Dan saya dapat sesuatu seperti ini. Kita anak-anak Tuhan datang beribadah setiap hari Minggu. Dan sekarang bukan saja kita beribadah dan mendengarkan firman Tuhan dalam suatu ibadah, tapi kita bisa sekarang lihat di YouTube. Ya, banyak tuh firman Tuhan atau khotbah-khotbah, tapi tetap perhatikan ya, banyak pengajaran-pengajaran juga yang tidak sesuai. Jadi kita harus benar-benar pilih yang benar, yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Bapak Gembala kita. Karena setiap domba-domba pasti gembalanya yang tahu akan kebutuhannya. Begitu juga waktu saya mau sampaikan firman Tuhan ini, karena saya tahu Tuhan yang tahu kebutuhan jemaatnya. Makanya saya tanya Tuhan, jadi Tuhan kasih lihat saya itu, anak-anak sedang hadapi ujian. Jadi setiap hari Minggu kita beribadah, kita dikasih firman Tuhan. Dikuatkan, firman Tuhan itu mengajar, mendidik, menegur, benar tidak? Ketika satu kali kita harus hadapi ujian, kita tidak lagi kelabakan. Anak-anak yang sedang hadapi ujian, ada nggak tiba-tiba berdiri, marah-marah, nyalain teman-temannya, gara-gara kamu, saya nggak bisa jawab, kamu tidak kasih saya contek. Ketika ada soal-soal yang sekiranya belum diajarkan, dia marah-marah sama bapak guru atau ibu gurunya, ada nggak? Bapak dan ibu guru hanya berdiri di depan mengawasi. Ada nggak dia membantu? Oh, mana ya Michelle yang harus dibantu?
Pada saat ujian ada nggak begitu wali kelas? Atau guru-guru? Nggak ada. Hanya melihat. Dan dia hanya melihat juga jam. Udah habis belum waktunya nih? Dan kalau misalnya waktunya sudah habis, dikasih tahu 5 menit lagi ya, waktu habis. Wah, mulai tuh deg-degan yang belum selesai, yang masih banyak soal saya yang belum dijawab. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan. Firman Tuhan yang diajarkan, yang disampaikan setiap hari Minggu itu, kita harus merema. Nah, ketika anak-anak Tuhan masuk dalam suatu ujian, dia tidak kelabakan. Dia tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Dia tidak menyalahkan gembalanya. Dia tidak menyalahkan saudaranya. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dan dia tidak mencari pembenaran diri sendiri. Kalau anak Tuhan yang sudah diajarkan firman Tuhan dan menghadapi ujian, dia pasti bisa merespon yang benar. Hari ini saya mau sampaikan 3 poin dalam menyikapi kondisi sekarang ini. Kondisi sekarang ini sudah tidak menentu ya. Pasti Bapak dan Ibu, juga saudara-saudara, ada yang bilang, sampai kapan nih si corona ini? Nggak tahu sampai kapan. Ya, mungkin juga di antara Bapak dan Ibu, saudara-saudara bilang, belum lagi masalah yang global ini, beban hidup yang berat secara global ini, belum lagi masalah pribadi saya, masalah keluarga saya. Rasanya terhimpit, benar-benar menanggung beban berat. Tapi kalau anak Tuhan yang sudah diajar seperti siswa-siswi itu menghadapi ujian sudah siap, dia pasti bisa siap. Tapi kalau belum, dia pasti akan kelabakan dalam menghadapi ujian. Saya mau sampaikan hari ini bahwa setiap masalah atau beban hidup kita semua, badai, topan yang ada di depan kita, Tuhan izinkan tidak melampaui batas kemampuan kita. Amin. Yang percaya katakan lagi, amin. Ada pujian yang bilang gini, pelangi sehabis hujan. Ya, ada kan? Seperti pelangi sehabis hujan. Terus itulah janji setiamu Tuhan. Tapi ada juga lagu dunia yang begini, ada pelangi di bola matamu. Bapak Ibu pernah lihat pelangi di bola mata? Pernah nggak? Orang dunia aja bisa bilang ada pelangi di bola mata. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, kalau kita lihat pelangi, apa yang ada dalam hati kita? Hah? Cerah, indah, sukacita. Ya, orang dunia aja bisa bilang ada pelangi di bola matamu. Itu menandakan bahwa orang yang dilihatnya itu menunjukkan sukacita, ada berkat. Ya, apalagi kita anak Tuhan, setiap masalah ada berkat. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, respon yang benar. Respon yang benar dalam 1 Samuel pasal 30, di situ tentang Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Di sini saya mau membagikan contoh tentang Daud. Kenapa ya? Saya kadang-kadang mikir, kenapa ya kok Daud dapat perkenanan di hati Tuhan, padahal dia juga suka melakukan kesalahan. Ya, karena ya ini satu respon yang benar. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-6, coba kita baca ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Ya, kita baca ya sama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Dan Daud sangat terjepit
karena rakyat mengatakan hendak melempar dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Jadi waktu itu Daud dan pasukannya baru selesai berperang bagi Akis. Nanti kita di pertemuan berikutnya nanti mungkin kita akan bahas ya kenapa sebelum-sebelumnya. Tapi ketika saya baca ini, saya juga sempat baca-baca sebelum-sebelumnya kenapa, dan yang saya mau garis bawahi di sini adalah responnya Daud. Jadi Daud dan pasukannya itu habis berperang. Biasanya kalau orang berperang kan lelah ya, capek. Kalau sekarang dari medan pertempuran pulang ke negeri asalnya itu bisa naik pesawat. Kalau zamannya Daud pasti jalan kaki atau berkuda. Nah, itu lamanya itu perjalanan pasti berhari-hari dan sudah sangat lelah. Mereka berharap dapat bertemu keluarga, anak istri. Tapi pada saat mereka sampai di tempatnya yaitu Ziklag, mereka melihat semuanya habis terbakar. Itu mereka diserbu oleh orang Amalek. Jadi semua habis, ludes, sudah dibakar. Kemudian anak istri mereka dibawa, tapi tidak satupun yang dibunuh. Dan kemudian bukan itu saja, pasukannya si Daud ini menyalahkan Daud, karena mereka menganggap Daudlah yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Karena mereka dibawa Daud untuk berperang, meninggalkan anak istrinya. Sedangkan di tempat mereka tidak ada satupun yang pasukan yang ada diam di sana. Jadi anak istri mereka dibawa. Respon pasukannya itu, rakyatnya Daud itu mau melempari Daud. Nah, inilah respon yang tidak baik. Mencari kesalahan orang. Bahkan mau merajam, di bahasa lain dikatakan merajam. Kalau merajam itu apa ya? Berarti dilempari batu sampai mati kali ya. Ya. Jadi mau dilempari batu. Jadi Daud itu udah kedua istrinya udah dibawa, terus ternyata rakyatnya juga dibawa, dia juga lelah, capek. Juga sekarang rakyatnya itu menyalahkan dia. Bahkan mau menyerang dia, dilempari dengan batu. Tapi respon Daud di sini adalah mencari petunjuk Tuhan. Kita lihat tadi di bacaan tadi, Daud mencari petunjuk Tuhan. Dia tidak mencari kesalahan orang lain. Bisa aja dong, namanya manusia, dia cari pembelaan diri. Dia bisa cari kesalahan-kesalahan, ini gara-gara si ini, gara-gara si ini. Tapi dia tidak. Dia minta baju efod, untuk diambilkan baju efod. Baju efod itu baju untuk para imam. Yang kalau saya baca ya, katanya di situ ada batu-batu yang mana ketika dia minta petunjuk Tuhan, dia bisa mengerti akan petunjuk Tuhan. Jadi Daud, respon yang benar itu Daud mencari Tuhan, tidak mencari kesalahan orang lain. Amin. Tuhan tahu kebutuhan saudara dan saya, makanya dia datangkan firman ini kepada kita semua. Pujian tadi pun juga menguatkan kita semua. Dia tidak mencari kesalahan orang lain. Dia tidak marah-marah. Tapi dia minta petunjuk Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28 kita baca. Coba dimunculkan lagi. Roma 8 ayat 28.
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan dalam salah satu sesuatu, tapi dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di garis bawahi, bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Asal kita asal kita mengasihi Dia. Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kejahatan. Boleh nggak marah? Boleh. Yang nggak boleh itu marah terus. Kesenggol dikit marah. Sampai hatinya tuh panas terus. Mendidih. Kalau mendidihnya untuk memuji Tuhan ya, mendidih di hati, mendidih. Ini tapi kalau hatinya panas untuk marah, mendidih untuk marah, itu akan merusak hati kita. Ya. Kalau Tuhan selalu ada solusi buat kita, itu karena kita berkenan kepada Tuhan. Tidak ada satupun, tadi saya sudah katakan, tidak ada satupun masalah yang selalu di luar batas kemampuan kita. Pasti kita mampu. Amin. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Ilustrasi yang minggu lalu Ibu Gembala bilang ini, yang satu orang membawa gelas air, ya, gelas airnya penuh. Jadi dia nggak sempat tuh melihat si A, si B, ngeliat lagi, dia lagi. Kesel aku. Tapi disuruh bawa gelas berisi air penuh. Jadi dia harus, supaya tidak tumpah itu, harus lihat tuh gelas. Jadi nggak sempat ngeliat yang lainnya, ya kan? Jadi tidak sempat melihat yang bikin hatinya kesel. Nah, saya juga suka ikut mesbah doa di YouTube, dan hamba Tuhan itu menyampaikan ilustrasi yang juga cukup bagus. Jadi dia bilang, masalah yang ada di depan kita itu diibaratkan seperti sebuah lemari. Lemari itu biasanya nih, rata-rata lemari kan lebih besar ukurannya dari tubuh kita kan. Lemari itu kalau dari jauh kelihatannya kecil, ya kan. Taruhlah Alkitab ini adalah Tuhan, ya. Alkitab ini kecil, Tuhan ini. Kita anggap lemari itu masalah kita. Lemari kan rata-rata besar, lebih besar dari ukuran badan kita. Anggap ini Tuhan, kecil. Tapi ketika kita melihat lemari itu dari jauh, lemari itu kelihatan kecil. Alkitab ini besar. Tapi ketika kita semakin mendekati itu lemari itu semakin besar. Kalau kita fokus kepada Tuhan, lemari yang besar pun besar, ya, lemari ini besar. Kita hanya fokus kepada Tuhan, kita lihat. Lama-lama lemarinya kelihatan nggak? Lemarinya nggak kelihatan karena kita hanya fokus kepada Tuhan. Ilustrasi itu menguatkan saya. Jadi kalau kita melihat masalah, ya masalah itu yang besar. Tapi kalau fokus kita kepada Tuhan, Tuhanlah yang besar, masalah menjadi kecil. Saudara ingat kisah tentang wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Saya ngebayangin ya, kalau wanita yang pendarahan 12 tahun, itu lemesnya nggak tahu kayak apa ya.
darah keluar terus, lemas. Dan dia mendengar Tuhan Yesus mau datang di kotanya. Sebenarnya dia bisa nggak minta tolong teman-temannya? Suruh dong Tuhan Yesus mampir ke sini. Bisa nggak? Bisa. Dia wanita miskin, pasti orang pada iba. Kenapa miskin? Karena dia sudah mengeluarkan duitnya, berobat dari satu tabib ke tabib yang lain. Semua uangnya sudah dihabiskan untuk berobat, tapi dia masih sakit. Tapi kita lihat, walaupun keadaannya lemah, lemes, ya. Kalau saya ngebayangin, waduh, kayaknya jalannya juga susah itu. Kita aja kalau kurang darah suka goyang-goyang gini kan? Kalau kurang darah, kalau kebanyakan darah, kita kalau kurang darah pasti lemas, udah pasti lemas. Dan dia hanya mau fokus kepada Yesus. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dia fokus kepada Tuhan. Banyak orang nggak? Banyak orang berkerumun. Dia harus tetap memaksakan diri. Lihat, dia tetap paksakan diri dia. Dia mau menjamah jubah Yesus. Dia mau mendekati Yesus. Dia paksakan diri. Ya, seperti wanita ini. Wanita yang pendarahan 12 tahun. Dia paksakan diri. Dia masuk dari kerumunan orang-orang. Dia lihat banyak orang, pasti dia pusing. Saya tahu dia pasti pusing karena dia lagi keadaan dia sangat lemas sekali ya. Jadi tapi dia jalan terseok-seok, dia tetap mau menjamah dan akhirnya dia berhasil menjamah jubah Yesus dan dia menjadi sembuh. Saya mau bersaksi tentang saya harus fokus kepada Tuhan. Sepeninggalan suami saya, beberapa tahun saya itu mungkin orang lihat saya fine-fine aja, tapi tidak tahu kan dalam hatinya, ya. Sampai saat itu ada berapa bulan ya, saya ikut komunitas single mom. Di situ kita sering sharing. Saya merasa beban saya berat banget. Saya merasa orang yang paling menderita itu, karena harus menanggung 2 anak. Itu masih mau yang pada mau udah mau masuk SMP. Yang kecil mau masuk SMP, yang besar mau masuk kelas 2 kalau nggak salah, kelas 2 SMA. Jadi saya pas ikut single mom itu, ternyata dari kesaksian-kesaksian mereka itu banyak jauh yang lebih berat dari saya. Sehingga saya merasa malu sendiri. Kok saya baru segini loh. Saya baru segini kok kayaknya udah merasa orang yang paling menderita sedunia. Ternyata lebih banyak yang lebih berat. Mereka harus menanggung anak-anak kecil. Anak-anak kecilnya berapa orang, dia diusir dari rumahnya. Dia harus bekerja mati-matian sambil bawa anak. Dan kami berkumpul saling menguatkan. Dan ketika satu kali ada seorang hamba Tuhan wanita, kita didoakan. Saya nggak kenal hamba Tuhan itu, dan saya juga nggak menceritakan masalah saya apa, enggak. Ketika dia doakan saya, dia peluk saya, dia doakan saya, lupakan masa lalu, arahkan pandanganmu ke depan. Tuhan beserta kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini. Saya biasanya paling nggak mau maju ke depan kalau minta didoakan. Siapa yang mau didoakan itu saya paling jarang mau maju ke depan, karena saya pikir saya bisa kok doa sendiri, ya kan. Tapi ada orang-orang atau anak-anak Tuhan yang butuh bantuan doa. Jangan malu untuk datang minta doakan. Ketika hamba Tuhan ini wanita, masih nggak Bu? Jadi saya terakhir tuh, hati saya tergerak untuk maju, tapi saya tahan. Saya bisa sendiri, saya bisa doa sendiri. Tapi digerakkan doa terus sampai akhirnya mungkin kayaknya saya yang terakhir deh sebelum Ibu Gembala dan Bapak Gembala didoakan. Saya maju, kemudian dia peluk saya dan doa yang sama. 2 orang yang berbeda, doa yang sama. Dia
berdoa juga sama, lupakan masa lalu, arahkan pandanganmu ke depan, Tuhan besertakanmu. Saya bingung, berarti ini Tuhan benar-benar berbicara kepada saya untuk fokus kepada Dia, fokus kepada yang di depan, jangan fokus kepada yang di belakang. Fokus kepada Tuhan, karena Tuhan beserta kita. Jangan takut. Ya, itu berarti saya sudah 2 ya, Tuhan sudah konfirmasi. Tapi apa saya langsung berubah? Tidak, tetap aja. Sampai satu kali Tuhan bicara sama saya, mau sampai kapan? Tuhan bicara lewat hati saya, nyata sekali, mau sampai kapan kamu begini? Akhirnya saya ambil keputusan, Tuhan, saya mau lihat yang ke depan. Saya mau fokus kepada Tuhan. Saya hanya fokus kepada anak-anak saya dan kepada Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Karena yang sudah Tuhan panggil, mau nangis darah pun tidak akan balik. Ya kan? Sekarang kita hanya fokus kepada Tuhan. Jadi itu 2 hamba Tuhan itu di 2 tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, dan orang yang berbeda, tapi doanya bisa sama kepada saya. Yang ketiga, taat dan setia. Siapa yang bisa mengungkapkan apa sih definisi taat? Ada nggak? Apa sih taat itu? Menurut, patuh, betul. Terus apa satu kali aja yang dilakukan? Taat itu satu kali atau terus-terusan ya? Terus-terusan ya. Setia juga kan? Setia juga sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Taat. Waktu Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera, apakah saat itu mendung? Oh tidak. Apakah saat itu ada ciri-ciri mau banjir? Tidak. Berapa lama sih Nuh membangun bahtera? Saya juga nggak tahu. Ya segitu dah. Beratus-ratus tahun ya? Kok kita udah tua kali ya? Nggak nyampe. Nah, Nuh membuat bahtera. Saat itu dia hanya disuruh dan dia jalankan perintah Tuhan. Saat itu tidak ada kamera handphone seperti sekarang. Mungkin kalau ada orang yang sekarang ini seperti Nuh, langsung viral kali. Ya, langsung viral, banyak tuh komen-komen, like-nya. Jadi YouTuber itu kali ya. Tapi saat itu Nuh hanya menjalankan perintah Tuhan dan dia banyak dicemooh, dicaci maki, banyak diledekin, banyak kayaknya gimana sih, dianggap nih orang gila ini. Orang gila ini, bangun bahtera di atas gunung lagi. Orang bangun perahu aja di dekat pantai, di bahtera di atas gunung. Tapi lihat, Nuh, endingnya Nuh dan keluarganya selamat. Karena dia fokus kepada Tuhan dan taat serta setia. Datang ke ibadah, coba datanglah sebelum waktunya dimulai. Itu membuat kita benar-benar fokus kepada Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Kita kan sering mintanya begini sama Tuhan, Tuhan berikanlah yang terbaik untuk saya. Dan kita yakin Tuhan pasti akan berikan yang terbaik buat kita. Tapi kita mau koreksi diri, apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Memberikan yang terbaik bukan hanya persembahan, tapi pujian dan penyembahan kita. Fokus kita, apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Sekarang kalau kita berdoa kepada Tuhan, saya baca di Humor Rohani, lucu deh. Saya bacain ya. Bayangkan bila pada saat kita berdoa, kita mendengar, terima kasih, Anda telah menghubungi rumah Bapa di sorga. Pilih salah satu, tekan 1 untuk meminta, tekan 2 untuk mengucap syukur, tekan 3 untuk mengeluh, tekan 4 untuk permintaan lainnya. Apa yang saudara rasakan kalau misalnya ada jawaban begitu? Atau begini, saat ini malaikat sedang membantu pelanggan lain. Tetaplah menunggu.
panggilan Anda akan dijawab berdasarkan urutan. Atau begini, jika Anda mau bicara dengan malaikat Gabriel, tekan 1. Dengan malaikat Michael, tekan 2. Dengan malaikat lainnya, tekan 3. Ini saya, kalau kita berdoa seperti ini, ada ginian, saya rasa amsyong lah. Ya, untung Tuhan kita nggak seperti ini. Ya, Tuhan kita selalu siap, tangannya terbuka. Badai topan ada di depan kita. Mari kita mau maju. Tetap fokus kepada Tuhan. Setia, satu respon yang benar. Ya, jadi terbalik ya saya. Pertama respon yang benar, kedua fokus kepada Tuhan, yang ketiga taat dan setia. Amin. Biar kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa.